Oke, cek 1, 2, 3. Teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Nah, terdengar dengan Jelas jelas, Bu. terdengar, Bu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman hari ini di mata kuliah Manajemen Motivasi hari Selasa 5 November 2024 untuk kelas RB1. Gimana kabarnya, sehat semua? Sehat, Ibu. Sehat, Bu. Sehat ya, alhamdulillah ya. Teman-teman yang mungkin saat ini sedang memungkinkan untuk membuka kameranya, teman-teman bisa on cam. Tapi mungkin kalau yang sedang ada situasi khusus, masih ada di shift pekerjaan dan sebagainya, saya bisa memaklumi itu ya. Nah, hari ini kita agendanya adalah presentasi kelompok 1. Cuman sebelum itu saya mau tanya, ada perubahan data mahasiswa ya di kelas RB1? Sepertinya bukan hanya kelas RB1 di kelas yang saya ampu, yang lain juga banyak perubahan data mahasiswa. Boleh tahu nggak siapa malam hari ini yang baru saja terdaftar di kelas RB1 dan baru kali ini untuk pertama kalinya hadir di kuliah? Ada? Boleh angkat tangan? Yang baru hari ini di pertemuan keempat harusnya, tapi baru hadir. Mungkin karena baru terdaftar. Oke, ada. Baik. Boleh tetap raise hand, jangan diturunkan dulu biar saya bisa lihat ada berapa orang. Oke. Cukup banyak ya. Teman-teman di sini baru satu. Kemudian siapa lagi? Oke, itu bagus. Abdillah, kemudian siapa lagi? Cuman satu? Yang lain berarti sudah dari minggu lalu. Oke, ada Yahya. Baik. Nah, teman-teman yang baru hadir, nanti bisa berkoordinasi dengan ketua kelas ini, yang ketua kelasnya RB1, untuk teman-teman bisa didistribusikan ke dalam kelompok. Nah, teman-teman kelompok 1, apakah ada anggota Anda yang berpindah ke kelas lain sehingga menjadi berkurang malam hari ini jumlah anggota kelompoknya? Tetap nggak ada perubahan formasinya, teman-teman kelompok 1? Oke, baik. Kalau gitu kita akan langsung aja. Nah, kalau teman-teman yang nanti baru hadir, baru join, teman-teman bisa bertanya. Nanti saya akan posting video perkuliahan di pertemuan yang sebelumnya, sehingga teman-teman yang terlambat bisa menonton saja videonya. Kemudian sudah ada tugas pertama. Teman-teman silakan untuk cek di MS Teams dan juga di Adlink. Saya memang memperpanjang lagi atau mengubah tenggat waktu pengumpulan tugas pribadi Anda. Pertimbangannya adalah banyak mahasiswa yang baru terdaftar, entah itu di minggu kemarin ataupun minggu ini, sehingga kita fleksibel aja ya teman-teman, dan mohon maaf mungkin kalau ada ketidaknyamanannya terkait dengan sistem administrasi di kampus yang memang harus kita akui sampai saat ini nih belum rapi. Ya mungkin karena perpindahan migrasi dari SIAK-ED yang versi yang lama ke Sevima, ada beberapa hal yang perlu penyesuaian, ada keterlambatan upload data mahasiswa, ada keterlambatan pengisian KRS, ya sudah kita maklumi saja. Nah, hari ini kita akan mulai presentasinya, topiknya adalah mengenai motivasi, motivasi kerja, serta ragam dan jenis motivasi beserta contohnya. Kelas ini menggunakan metode student-centered learning ya untuk pembelajarannya. Jadi student-centered learning itu adalah sebuah metode pembelajaran aktif yang fokusnya adalah kepada Anda sebagai pembelajarnya. Bukan ke saya nih. Saya mau Anda yang aktif, Anda yang mencari informasi, Anda yang belajar secara mendalam. Metode yang kita gunakan di kelas ini adalah collaborative learning, teman-teman. Ada beberapa metode collaborative learning. Ada yang modelnya nanti dari focus group, kita ke grup yang umum, tapi kita menggunakan yang simple saja. Saya bagi Anda dalam 7 kelompok. Kalau kita ibaratkan masing-masing kelompok itu memegang puzzle-nya masing-masing. Nah, kalau di akhir nanti kita satukan puzzle-puzzle ini, materi-materi ini, itu akan jadi satu puzzle yang utuh, menjadi sebuah gambaran yang utuh. Setiap kelompok hanya mendapatkan satu
pokok bahasan yang harus dipelajari secara mendalam. Kemudian kelompok tersebut akan mengajarkannya ke teman-teman satu kelas. Nah, terus saya ngapain? Saya memantau, mengamati, melihat, menilai presentasi Anda sekaligus menambahkan dan meluruskan jika memang diperlukan. Baik, kita langsung mulai saja supaya tidak bertele-tele karena waktu kita terbatas, teman-teman. Jam 8 Anda ada kuliah lagi kan? Malam hari ini jam 8 Anda sudah ada kuliah lagi? Iya, Iya, Bu, Bu. betul. Betul ya, Ada. kalau bisa kita selesaikan kurang dari 1 jam juga it's okay, kita bisa gunakan efektif. Teman-teman kelompok 1 sudah hadir? Apakah sudah hadir moderatornya? Moderator kelompok 1 Sudah, Ibu. apakah sudah bersama kami? Oke, boleh tahu, mohon maaf, boleh siapa moderatornya? Boleh Anda men-spotlight diri Anda, kemudian dicek teman-temannya siapa yang sudah hadir, mungkin bisa di spotlight for everyone, sehingga semua bisa terfokus ke presenternya malam hari ini. Waktu Anda 15 menit untuk presentasi, kemudian kita akan buka sesi tanya jawab dan diskusi. Di sesi pertama kita buka 3 penanya dulu. Kalau waktunya cukup kita tambahkan, kalau tidak ya sudah kita gunakan seperti itu saja. Saya harap teman-teman semua aktif karena kita akan sama-sama belajar dari teman-teman Anda. Siapkan alat tulis, kemudian catatan Anda, dan jangan lupa ada 3 aturan main di kelas ini. Masih ingat apa itu 3 aturan main di kelas ini? Yang pertama adalah Anda harus sering-sering mengangguk. Ini lagi gestur yang positif, menunjukkan Anda memahami dan terlibat dalam presentasi ini. Kemudian tersenyum, perbanyak senyum dan juga tepuk tangan. Oke, sebelum kita mulai, boleh dong saya minta Anda klik tombol reaction. Mari kita kirimkan emoticon applause untuk membuka kelas kita pada pagi hari ini. Sudah bergabung bersama saya di sini ada berapa orang nih mahasiswa yang sudah, ada 30 ya. Baik, terima kasih 30 orang mahasiswa beserta dengan 30 aplausnya. Dan sekarang walaupun Anda mungkin nggak bisa buka kamera, masih di tempat kerja dan sebagainya, saya harap teman-teman bisa tetap terlibat, bertanya, menanggapi, walaupun juga hanya memberikan emoticon ya, ataupun mengetik di kolom chat, itu juga menunjukkan keterlibatan Anda. Baik, moderatornya boleh siap langsung diambil alih? Oke, siap. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Teman-teman, mari kita sambut dengan antusias dan meriah penampilan presentasi dari kelompok 1. Kepada kelompok 1, saya persilakan. Terima kasih, Ibu, atas waktunya. Sudah terlihat. Oke, bisa diperbesar. Hairunisa dan teman-teman bisa ditampilkan full screen PowerPoint presentation-nya, dibesarkan di full screen, ditampilkan layar penuh yang lambangnya kayak gelas tuh di bawah sebelah kanan. Oke, boleh dites dulu jalan nggak slide-nya? Kadang-kadang takutnya macet sebelum mulai, kita pastikan coba dimajuin. Jalan oke, good. Ya, oke. Baik, silakan. Silakan diambil alih moderator kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. Ibu Ratu.
Primi Putri selaku dosen mata kuliah manajemen motivasi, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang Maha Esa, telah memberi kita kesempatan untuk bertemu dan juga diberi keselamatan serta kesehatan sehingga dapat mengikuti perkuliahan pada malam hari ini. Saya dan Septian Dwi Putra selaku moderator kelompok 1 akan membimbing jalannya acara pada malam hari ini. Yang mana pada acara malam hari ini kerja. Adapun anggota kelompok saya adalah Kairunisa, Ayu, Tabita, dan Meirwan Durul. Sebelum memulai acara, berikut serangkaian acara yang akan berlangsung siang hari ini, malam hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyajian materi, yang ketiga ada tanya jawab, yang terakhir ada penutup. Langsung saja ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Kita ucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah materi utama, yakni penyajian materi. Saya persilakan Ayu untuk menyampaikan materi yang pertama. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, punten, yang kita rencanakan yang bagian nomor 1, Putri, dengan saya, Putri Haryanti. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang, yaitu motif, motivasi, dan motivasi kerja. Baik, yang pertama, motif sebagai alasan dasar di balik tindakan seseorang memberikan wawasan mengenai dorongan internal yang mempengaruhi perilaku individu. Motif, motivasi, dan motivasi kerja adalah konsep penting dalam psikologi dan manajemen yang berperan besar dalam menentukan perilaku individu, terutama dalam konteks organisasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian motif, motivasi, dan motivasi kerja. Berikutnya, yang pertama, apa sih motif? Yaitu suatu alasan kebutuhan dasar yang mendorong seseorang untuk bertindak dalam cara tertentu. Yang kedua, motivasi, yaitu proses yang membuat seseorang termotivasi untuk melakukan tindakan atau bertindak. Yang ketiga, yaitu motivasi kerja, yaitu motivasi yang mengarahkan individu untuk melakukan tugas dan tanggung jawab di tempat kerja dengan lebih baik. Kemudian saya menjelaskan beberapa proses motivasi. Yang pertama itu kebutuhan, yang kedua dorongan, dan selanjutnya tindakan dan menghasilkan suatu kepuasan dalam hasil tersebut. Punten, Mbak Bita. Oh, iya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kak. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang apa hubungan antara motif, motivasi, dan motivasi kerja. Slide berikutnya mungkin bisa dilanjutkan, Kak. Ya, terima kasih. Ragam motivasi. Ada beberapa motivasi yang berbeda-beda berdasarkan sumber, kemudian berdasarkan sifat, berdasarkan tujuan, berdasarkan intensitasnya. Di sini ada motivasi berdasarkan sumber,
itu motivasi intrinsik, di mana suara saya kedengaran nggak? Kedengaran? Terdengaran. Oh iya, sorry, maaf. Lanjut. Saya lanjutkan ya. Sorry. Ragam motivasi berdasarkan sumber, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kemudian berdasarkan sifat adalah motivasi positif dan motivasi negatif. Di sini saya jelaskan per baitnya, per sumbernya ya. Ini kalau berdasarkan sumber intrinsik ini berdasarkan bagaimana seseorang itu lalu dari dirinya sendiri untuk bisa mempunyai jiwa atau motivasi untuk bisa melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya dia. Kemudian dari motivasi ekstrinsik itu kemudian itu bisa berasal dari orang lain atau dari lingkungan sekitarnya. Kemudian ada berdasarkan motivasi positif itu adalah bagaimana dia merepresentasikan bagaimana hal itu, apakah tujuannya dia itu untuk sesuatu hal yang baik atau sesuatu hal yang negatif. Kemudian berdasarkan tujuannya, motivasi berorientasi pada suatu tujuan, pastinya sebuah sebuah proses perjalanan itu pasti membutuhkan tujuan yang jelas ya, didasarkan pada motivasi yang jelas. Kemudian ada berikutnya adalah motivasi proses, bagaimana dia seseorang ini menjalankan, seorang individu ini mempunyai proses bagaimana dia up and down-nya, bagaimana dia merasa bahwa ini adalah suatu perjalanan dan suatu tujuan yang harus dia selesaikan. Kemudian berdasarkan intensitasnya adalah motivasi dasar dan motivasi sekunder. Slide berikutnya. Ya, kata membangun, keraguan menjadi sebuah keberhasilan. Keraguan akan membunuh lebih banyak mimpi daripada sebuah kegagalan. Jadi menurut saya, terkadang kalau kita ragu-ragu itu juga menggagalkan sebuah rencana kita gitu ya, untuk mimpi-mimpi besar kita. Kalau beberapa minggu yang lalu saya mendengar dari ibu dosen mengatakan bahwa mungkin orang akan mengucilkan sebuah mimpi besar kita dengan mengatakan kamu tidak akan mungkin bisa, kamu tidak akan berhasil ya. Tapi kadang keraguan itu dengan sendirinya akan membunuh suatu perencanaan kita yang sudah terlalu lama kita bangun. Jadi demikian, berikutnya akan dibacakan oleh lanjut. Baik, di sini ada motif. Ini ada yang bisa menginspirasi kita buat kita lebih semangat lagi atau memberikan motivasi. Ini ada kalimat, tanpa kerja keras tidak ada yang tumbuh dari rumput ini. Nah, pada sebuah usaha, jika kita ingin sukses di mana gitu kan, jika kita tidak usaha ikhtiar atau usaha semaksimal mungkin gitu kan, tidak akan terjadinya sebuah kesuksesan diri kita. Jadi intinya usahalah. Yang penting kita sudah usaha, sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Dan
hasilnya nanti akan lebih terlihat jika kita usahanya benar-benar. Ini ada kalimat juga, yaitu terinspirasi itu hebat, menginspirasi itu luar biasa. Dalam artian kita di sini bisa menginspirasi orang, banyak orang, dalam artian kita harus mempunyai kayak misalkan skill atau kemampuan yang lebih yang bisa menginspirasi banyak orang gitu kan. Nah, kita juga bisa nih menginspirasi seseorang. Misalkan contohnya, misalkan saya terinspirasi oleh teman saya yang sudah mempunyai kemampuan yang lebih gitu kan, yang mempunyai keberhasilan atau kesuksesan. Di situ kita bisa melihat bahwa teman kita nih sudah berhasil. Gimana caranya kita bisa seperti teman kita sendiri gitu kan. Jadi boleh kita menginspirasi seseorang, dan lebih baiknya juga orang lain yang bisa menginspirasikan kita. Selanjutnya, di sini ada menjadi versi diri sendiri. Ini ada kata-kata juga gitu kan yang insya Allah bisa memotivasi kita semua sebagai anak muda, milenial atau generasi muda yang insya Allah gitu kan sukses semua gitu kan. Di sini ada kata-kata yaitu selalu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri, bukan versi kelas dari orang lain. Jadi kalau misalkan kita merasa tidak percaya diri gitu kan, itu hal yang wajar menurut saya kan. Maka setiap manusia, setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Kalau misalkan kita tertinggal dengan orang lain atau teman kita tidak boleh merasa diri kita terkucilkan gitu kan. Kita harus menjadi diri kita yang terbaik, menjadi versi diri kita yang sudah ada takarannya gitu. Yang penting kita mengolah yang namanya kayak misalkan atau misalkan kemampuan kita dengan mendirikan motivasi yang tinggi gitu. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk menjadi seseorang yang sukses. Kan ini masih termasuk di motivasi kita semua gitu kan untuk sukses. Jadi yang pertama kita harus berpikir bagaimana nih kita harus bisa yang namanya kita berhasil atau sukses gitu kan. Setelah itu kita menganalisa nih kalau misalkan kita melakukan sesuatu apakah itu akan berdampak baik atau berdampak buruk pada kita gitu kan. Yang penting kita bakal yang penting kita bisa menerima konsekuensinya gitu kan. Yang ketiga ada rencanakan. Nah, setelah menganalisa kita rencanakan nih target kita apa yang harus dilakukan ke depannya gitu kan. Dengan memotivasi diri aja gitu kan. Yang penting kita semangat gitu kan. Yang penting kita kayak merasa kita mampu walaupun ada keraguan di situ gitu kan. Dan gitu mencoba. Setelah mencoba kita lakukan. Nah, setelah dilakukan hasilnya itu kita nanti akan terlihat apakah kita akan terjatuh apa bangkit lagi. Yang penting kalau misalkan kita gagal, kita harus melakukan lagi sampai kita bisa. Nah, walaupun kita setelah sukses atau berhasil gitu kan, kita harus ada evaluasi diri gitu kan, perbaikan diri. Maksudnya dengan evaluasi diri kita bisa menilai bahwa diri kita ini apa gitu yang kurangnya sebelumnya gitu kan. Seperti itu. Dan selanjutnya mungkin kesimpulan yang akan dibacakan oleh moderator. Kerja berlaku individu baik dalam kehidupan sehari-hari terus maupun di lingkungan kerja. Motif berfungsi sebagai dorongan internal yang memicu. Motivasi adalah proses yang mengubah motif tersebut menjadi tindakan nyata. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, dipersilakan. Ini ada kalimat yang bisa memotivasi kita sebagai mahasiswa akhir gitu kan. Jadi boleh kita baca bareng-bareng ya teman-teman. Semoga kita bisa tetap semangat dan bisa lulus sampai akhir dan kita bisa bareng-bareng gitu kan. Jadi
ini semangat. Semangat. Semangat Mahasiswa tujuan yang akhir ingin bebas mahasiswa. dari kegagalan dan ingin mencapai keberhasilan, kuatkan motivasi dan tunjukkan jati diri. Selesaikan skripsi agar bisa resepsi. Wah, Asik. Yeay, selesaikan Ya. skripsi agar bisa resepsi, teman-teman. Boleh dong. Mantap ya. Teman-teman boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Oh, boleh. Ini ada 30 orang, tolong tombol reaction-nya dikirim sebanyak-banyaknya atas presentasi yang sangat baik dari teman-teman kelompok 1. Oke, terima kasih. Boleh teman-teman send love to everyone yang ada dalam ruangan ini, ke presenter, ke diri Anda sendiri, ke teman-teman Anda. Terima kasih. Mungkin teman-teman kelompok penyaji boleh di stop sharing dulu slide-nya supaya nanti diskusinya enak, kita bisa bisa terlihat wajah teman-temannya. Oke, ini bagus nih presentasinya, slide-nya juga menarik. Cuman tadi saya kepo tuh, penasaran kenapa Tabita nge-skip gitu ya, apa sih hubungan antara motivasi kerja, di-skip sama dia. Padahal sebenarnya saya pengen denger Tabita cerita gitu loh. Kaitannya apa sih dengan konsep-konsep itu? Tapi nggak apa-apa, nanti teman-teman yang lain mungkin bisa bertanya lebih detail. Ini satu orang berarti yang namanya Mei Nirwan itu nggak ada ya? Nggak hadir? Ada, Bu. Oh ada? Mana dia? Dipanggil, coba di spotlight supaya nanti bisa terlibat juga di dalam sesi tanya jawab. Oke teman-teman, dari presentasinya gimana? Bagus apa bagus teman-teman presentasi kelompok 1 malam hari ini? Bagus Bagus bener, apa? Bu. Bagus ya, bagus. Kalau bagus, ayo kita tanya, kita gali ilmunya, kita lihat mereka udah seberapa expert mempelajari materi ini. Teman-teman di sini udah kerja semua ya, satu kelas ini udah kerja semua. Semua kerja ya, semua bekerja ya. Baik. Anda selalu termotivasi nggak sih ketika bangun tidur pagi mau berangkat kerja? Yes! Saya hari ini semangat sekali ingin mencapai goal. Saya udah berangkat pagi-pagi ke kantor dengan penuh semangat dan motivasi, lalu bekerja dengan penuh dedikasi. Setiap hari seperti itu? Atau kadang-kadang iya, kadang-kadang termotivasi, kadang-kadang tidak. Ada kalanya Anda semangat, ada kalanya Anda lemes. demi bayar Ingatnya kuliah, Bu. Gimana Putri? kalau bangun tidur, kalau lemes gitu, ingatnya gajian. Oh, gajian. Oke, baik. Ya, ada yang mau bertanya, silakan. Teman-teman yang baik, ayo tunjukkan aktifnya teman-teman dan boleh raise hand. Saya kasih kesempatan 3 penanya dulu, boleh cepet-cepetan raise hand, nanti siapa yang mau bertanya duluan. Baik, sudah ada 1 orang, tetap ya jangan diturunin. Ada Siti Hilma, boleh ada lagi 2 lagi, boleh saya kasih kesempatan kepada 2 orang lagi untuk bertanya. Silakan. Oke deh, sambil nunggu yang lain kita ke Siti Hilma dulu. Silakan Siti Hilma. Boleh dibuka mikrofonnya, langsung aja bertanya ke kelompok penyajinya. Apa sih yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa on kamera. Langsung saja saya perkenalkan diri, nama saya Siti Hilma Putri. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika saya memiliki motivasi kerja, namun tidak memiliki arah? Maksud arah di sini adalah saya tidak mampu keluar dari zona nyaman perusahaan. Sedangkan di perusahaan tersebut jalan di tempat atau tidak ada feedback yang menguntungkan untuk saya. Tidak ada feedback yang menguntungkan ya. Jadi selama beberapa tahun ini solusi yang terbaik bagaimana? Oke, baik. Teman-teman bisa ditangkap moderatornya? Mungkin bisa ditangkap ya maksud pertanyaannya. Kalau bahasa sederhananya coba gimana kira-kira? Jadi orang ini punya motivasi kerjanya bagus, tapi lingkungan kerjanya justru berkebalikan dengan motivasi yang dimiliki orang ini gitu ya, Siti Hilma ya maksudnya? Iya, jadi tidak ada feedback yang menguntungkan gitu Bu. Tapi Oke. kalau untuk orang sekitarnya nyaman gitu. Oh, perusahaannya berarti secara Perusahaan. organisasi orang ini motivasi kerjanya bagus, kinerjanya juga mungkin bagus. Orang biasanya kalau motivasi kerja bagus, kinerjanya bagus, tapi sayangnya si perusahaan ini tidak memberikan feedback yang positif dari banyak aspek gitu ya.
Dan dia tuh jadi akhirnya ya di situ-situ aja, akhirnya nyaman dengan itu, nggak keluar si perusahaannya juga begitu-begitu aja, feedbacknya nggak ada. Nah, solusinya seperti apa? Baik, terima kasih Siti Hilma. Teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Kita tampung. Oke, ada Lutfi, boleh. Lutfi langsung aja diajukan pertanyaannya, nanti tolong dicatat ya moderator dan teman-teman. Lutfi boleh silakan langsung dibuka mikrofonnya. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik, Silakan. kelompok 1 izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Lutfi, NIM 211203. Mungkin ini studi kasus, mungkin kasusnya di kasus tadi pagi saya di tempat kerja ya barusan. Ya. Terkait motivasi, ya ini kerja saya itu di zona nyaman ya. Sebenarnya zona nyaman, cuma motivasinya sudah mulai down ya ketika tidak ada motivasi kompensasi yang dari eksternal gitu kan ya. Artinya tidak ada pendapatan lain selain gaji ataupun bonus tahunan. Jadinya tidak ada motivasi lebih, sehingga ya zona nyamannya itu aja gitu. Ya gimana supaya membangkitkan motivasi itu untuk semua motivasi kerja. Ya bisa dipahami. Bisa ya? Oke, baik, terima kasih. Ya, Jadi terima kerja kasih. udah berapa lama boleh tahu bekerja sudah berapa tahun? Ada 5 tahun lebih. Di perusahaan yang sekarang baru 2 tahunan. Oh, baru 2 tahun. Oke, baik. Nah, dengan compensation and benefit yang ada di perusahaan kurang memacu begitu ya motivasi bekerjanya. Jadinya ya pencapaiannya gitu-gitu aja gitu. Nah, gimana solusinya? Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Iya Bu, dengan KPI yang istilahnya nggak berubah Bu. Saya KPI-nya 8989 tiap tahunnya Bu. Oke, iya, baik. Zona Nah, nyaman banget Bu. harusnya bisa naik dong ya. Iya Bu. Hah, siap. Jadi ceritanya atau mungkin boleh juga nanti teman-teman tambahin selain dari compensation and benefit yang didapat dari perusahaan, mungkin ada faktor lain juga yang bisa memacu motivasi eksternalnya karyawan gitu ya supaya kinerjanya juga bisa meningkat. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Ini menarik nih karena kelas ini kan kelas karyawan ya. Kalau anak-anak kelas reguler itu kan mereka tuh kayak cuman belajar teori, tapi Anda maksudnya udah terjun di dunia kerja. Kemudian Anda merasakan bagaimana sih vibes dari sebuah organisasi bisnis itu berjalan. Mungkin Anda bekerja sudah beberapa tahun, nah mungkin ada studi kasus atau kasus-kasus keseharian di kantor tuh yang sebenarnya menarik juga untuk kita ulas gitu dari sisi manajemen motivasi. Bagaimana kepemimpinan itu efektif atau tidak berjalan di sebuah organisasi. Baik, gimana Gardana, Septian, mau langsung dijawab? Atau mau diskusi dulu atau bagaimana? Ditampung dulu ya. Baik, butuh waktu berapa menit teman-teman? Jangan lama-lama, 19-18 sudah. Berapa? 5 menit, Tabita? Oke, ya 5 menit. Kita kasih waktu teman-teman 5 menit. Sambil menunggu mereka diskusi, saya mau cek dan recheck data peserta kelas ya. Sekaligus saya akan mengecek daftar hadir Anda karena saya khawatir Anda nggak ngecek siak add secara berkala dan ternyata Anda harusnya nggak di kelas ini malam hari ini. Jadi mari kita cek dan recheck, kita kasih waktu untuk teman-teman penyaji boleh diskusi dulu sambil baik. Teman-teman, ini kita coba lakukan presensi ya. Ini adalah tampilan dari Sevima saya. Hari ini RB1. Kita lihat teman-teman sambil saya perlihatkan data Anda, sambil Anda coba cek diri Anda. Cek nama masing-masing, apakah nama saya ada nggak di sini. Kalau seandainya nama Anda nggak ada di sini, berarti fix sudah Anda dipindahkan ke kelas yang lain. Dan saya nggak tahu ke kelas yang mana, nanti Anda boleh cari tahu informasinya lebih lanjut. Karena saya merasa kok jumlah mahasiswa saya juga berubah
dibandingkan dengan yang ada di minggu lalu. Nah, presensi bisa kita lakukan melalui barcode seperti ini, teman-teman. Boleh kalau ada yang mau ngetes coba melalui barcode, tapi ini harus melalui 2 gadget, kita udah uji coba. Jadi, kalau Anda sekarang buka pakai laptop, Anda bisa langsung di-scan aja dengan handphone Anda. Karena kalau di screenshot dulu, baru dicoba dibaca dengan aplikasi yang untuk membaca barcode, itu nggak bisa. Jadi ini harus langsung di-scan. Begitu ya. Jadi ini barcode-nya. Boleh dicoba. Siapa tahu ada yang bisa. Nah, selebihnya saya akan coba untuk cek manual. Ini nama-nama Anda ya. Di data saya ada 35 mahasiswa. Mari kita sama-sama cek. Kalau namanya nggak ada di sini berarti Anda dengan sangat menyesal harus kembali atau berpindah di kelas di mana Anda dipindahkan. Nadratul Uyun, boleh Anda kalau hadir, boleh sebutkan hadir gitu ya. Jadi nanti saya sekalian tandain. Nadratul Uyun. Sorry. Kurson ya. Ada Nadratul Uyun? Punten tadi itu scanan buat apa ya Bu ya? Untuk ngisi daftar hadir. Jadi daftar hadir bisa kita lakukan melalui seperti ini, manual. Saya cek satu-satu, saya tandain gitu ya. Kayak gini misalnya. Nanti kan ini kan saya manual tandain. Nah, atau Anda kalau saya share barcode-nya, Anda bisa langsung scan, nanti otomatis udah keisi di sininya. Jadi nggak harus saya isi lagi. Nah, cuman kelemahannya sistem Sevima adalah dia nggak bisa di screenshot dulu baru dibuka. Kadang-kadang kan kendalanya Anda mungkin repot kalau 2 gadget. Mungkin Anda saat ini bukanya pakai handphone. Saya nggak tahu kan, mungkin handphonenya hanya 1. Nah, kalau yang buka pakai yang punya 2 HP ya tinggal dibuka barcode-nya di HP yang satu, HP yang satu lagi nyeken aja gitu. Nanti udah otomatis masuk. Tapi kalau enggak ya itu agak merepotkan. Jadi saya sambil absen manual aja ya. Nadratul Uyun ada nggak? Oke, baik ya. Saya tunggu Sinta. Sinta. Hadir Ibu. Ya baik. Imam Sudrajat. Oke. Khairunisa ada ya. Ilham Harisa. Hadir, Bu. Siap. Muhammad Faizal Husaini. Hadir Bu. Siti Hilma hadir. Oke. Lutfi hadir. Kemudian tuh Bagus Gemilang. Hadir, Bu. Oke. Iqbal Nurrahman. Putri Haryanti. Ada ya. Oke. Santa Dameria. Hadir Ibu. Agustinawati. Hadir Ibu. Siti Aisyah. Muhammad Alfarizi. Aisyah Sylvia. Hadir Bu. Atiyah. Hadir Bu. Irham Zidan. Hadir Bu. Asmayawati. Hadir Bu. Kipti. Nisa Intan. Hadir Ibu. Ika Bella. Ika hadir Ibu. Mei Irwan. Hadir, Ibu. Oke, Mei Irwan mungkin boleh di spotlight. Tolong moderator kelompoknya karena yes. Ya? Oh, sorry. Oke. Baik. Gardana hadir ya. Petrus. Tabita hadir. Yahya. Hadir Bu. Yahya. Siap. Tuh Bagus. Abidillahi. Hadir, Bu. Dede Jumina. Hadir Ibu. Muhammad Eza. Maroji. Putri Handayani. Hadir Bu. Nutrisia Novebrianti. Hadir Bu. Lingga Adi Wiranata. Hadir Bu.
Oke, Yesika Divania. Hadir, Bu. Baik. Ada nggak yang Ibu, merasa maaf. nggak ada namanya? Ibu, maaf. Nadratul Uyun hadir, Bu. Tadi HP-nya lowbat. Oke, baik. Teman-teman ada yang merasa, kok nama saya nggak ada ya, Bu? Padahal minggu lalu saya masih jadi peserta kelas loh. Ada nggak? Ada nggak? Yang merasa, kok nama Bu. saya nggak ada ya? Ya, Iqbal Nur Rahman, Bu, baru hadir. oke. Aman ya Eh, teman-teman? Ya, Bu, ya silakan. Punten Bu, izin bertanya Bu. Ya, Saya kan sering terkendala Bu ya dari aplikasi MS Team. Kalau untuk ngumpulin tugas kayak makalah itu di aplikasi mana Bu? Soalnya saya nggak bisa ngumpulin dari MS Team Bu. oke. Di Adlink bisa nggak? Di Adlink belum saya coba sih Bu. Ya, coba kumpulin di Adlink ya. Kalau di MS, kenapa nggak bisa kumpulin di MS Team? Sebenarnya harusnya kalau Anda udah join jadi member kelas belum ya? Soalnya saya itu masih akun dulu sih Bu. Oh, nggak apa-apa. Coba aja. Anda tahu kode kelasnya udah coba join dengan kode atau dengan ini? Dengan nanti saya share lagi ya teman-teman kode kelas dan link Iqbal Nur Rahman. Oke. Kode kelas dan link kelasnya akan saya share ulang. Coba teman-teman yang belum join sebagai member di kelas virtual di MS Teams, Anda join dulu sebagai member. Untuk Anda-Anda yang akunnya itu bukan akun UPG dan segala macam, itu tetap bisa kok, tapi biasanya nanti harus saya verifikasi atau saya konfirmasi. Nggak apa-apa, coba aja. Nanti kalau notifikasinya masuk akan saya approve. Jadi itu Anda harus join dulu, pastikan Anda terdaftar sebagai member baik di Teams maupun di Adlink. Sebenarnya saya minta kumpulinnya sih di dua-duanya, karena saya juga pengen tahu kan, Sevima Adlink ini kan kita lagi meraba-raba nih, lagi pengen tahu kan barang baru ibaratnya. Nggak apa-apa, kumpulin di dua-duanya, nanti saya akan pantau lebih efektif mana sih, lebih nyaman mana untuk kita, dan menilainya lebih simpel yang mana dan sebagainya. Coba ya, Yahya, join dulu sebagai member kelasnya, nanti akan saya reshare kode kelas dan juga link untuk join ke kelasnya di WAG ya. Ya berarti baru hadir di minggu ini atau di minggu lalu. Di minggu lalu sempat hadir juga sih Bu. Aktif Oke, terus. oke. Namanya sudah masuk di Siaket kelas ini. Sudah Bu, sudah. Udah dari kapan? Sudah dari minggu yang lalu Bu. Oh, baru Dari minggu lalu ya. Oke, baik, baik. Jadi memang data-datanya agak terlambat ya teman-teman, karena hari ini di minggu ini seharusnya sudah tatap muka keempat, tapi saya fleksibel. Teman-teman, makanya saya perpanjang cukup lama batas akhir pengumpulan tugas proposal hidup pada Tuhan itu adalah tanggal 17 November. Jadi teman-teman yang belum mengerjakan bisa punya waktu yang cukup sekitar 12 hari dari hari ini, dan silakan teman-teman menyusulkan. Nah, teman-teman yang udah ngumpulin boleh kalau nanti merasa dapat inspirasi baru dan mau diedit juga silakan. Oke ya, Maaf, iya iya iya. Atas nama Muhammad Alfaria hadir Bu, tadi sambil kerja soalnya. Oh ya, oke. Muhammad Alfaria. Oke, sebentar. Soalnya ini nggak diurut berdasarkan abjad alfabetik. Jadinya PR buat kita. Sebentar ya, saya cari lagi teman-teman namanya. Muhammad Alfarizi. Baik, ada lagi yang hadir tapi masih tertandai belum tidak hadir? Boleh? Ada lagi teman-teman? Oke, aman ya. Baik, kita kembali kepada kelompok penyajinya, kepada moderatornya. Gardana, saya kembalikan sesinya, silakan. Terima kasih, Bu. Oke, kelompok 1 izin untuk menjawab ya. Pertanyaan dari Siti Hilma Putri dan Kang Lutfi ya. Ya. Iya. Menurut saya sih ya pertanyaan dari Hilma dan Kang Lutfi sih hampir sama untuk
jawabannya. Jadi ketika turun karena beberapa alasan. Nah, mungkin bisa dicoba dengan tantangan baru, terus dan jangka pendek, terus belajar hal-hal yang baru, refleksi diri, berinteraksi dengan kolega, terus istirahat yang cukup. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin? Baik, izin menambahkan maksud yang tadi perdana itu kita misalkan perusahaan kita sekali yang disampaikan oleh Mbak Hilma, walaupun Mbak Hilma sudah lama bekerja di situ, walaupun sudah effort atau berusaha sekuat tenaga Mbak Hilma bekerja di situ gitu kan dengan baik, itu kontribusinya baik gitu kan, tapi Mbak Hilma tidak mendapatkan feedback gitu kan, bahkan naik gaji juga susah gitu kan. Nah, pengalaman saya ketika saya bekerja di perusahaan yang dulu saya tempatin, saya juga pernah merasakan hal itu, Mbak. Karena kenapa ya? Karena emang setiap perusahaan itu berbeda-beda kebijakannya atau prosedurnya gitu kan. Nah, di perusahaan saya sendiri emang susah untuk mengajukan feedback gitu kan. Tetapi kita setidaknya kita bisa mengajukan mengajukan kepada atasan gitu kan. Feedback atau apa gitu kan. Saya berpikirnya kayak gini, Ima. Soalnya ada teman saya juga, saya sendiri dan teman saya. Ketika misalkan kita di perusahaan itu memang karyawan yang sudah kontribusinya baik gitu kan, otomatis di perusahaan itu kalau misalkan kita mengancam untuk keluar tuh kayak perusahaan tuh menahan gitu. Nah, di dalam situasi itu kita bisa memberi kesempatan gitu kan untuk kita meminta gitu kan. Misalkan kalau misalkan perusahaan itu membutuhkan kita gitu kan, masih membutuhkan kita, perusahaan itu tidak akan mengeluarkan kita dengan semena-mena gitu kan. Misalkan contoh nih, teman saya kemarin pernah minta pengajuan gitu. Kalau misalkan saya keluar nih, boleh enggak? Nah, perusahaan tuh enggak, perusahaan tuh nolak. Jangan keluar misalkan ya. Nanti kalau misalkan kamu keluar gini-gini, apa nanti saya tambahin gajinya atau nanti dikasih lebih feedback atau bonusnya gitu. Jadi di situ ada kesempatan buat kita. Coba aja Mbak Hilma mengajukan kepada perusahaan atau ke manajemen untuk pengajuan kenaikan gaji. Setahu saya untuk kenaikan gaji itu jika si karyawan sudah lama di situ minimal 5 tahun gitu kan masih bisa tuh untuk kenaikan gaji gitu kan. Nah, untuk memotivasi Mbak Hilma buat tetap buat tetap Mbak Hilma tuh motivasinya baik gitu kan tetap kerja di situ. Nah, Mbak Hilma tadi yang udah disampaikan oleh Kak Dana gitu kan, Mbak Hilma bisa mencoba hal-hal baru gitu kan, coba ngambil pekerjaan yang bukan topoksinya, walaupun emang itu bukan topoksi Mbak Hilma, coba aja gitu kan, maksudnya hitung-hitung kita belajar gitu kan. Terus coba Mbak Hilma memiliki tujuan yang pendek atau strategi-strategi yang membuat Mbak Hilma itu tidak membosankan, kayak misalkan Mbak Hilma nih mencoba hal-hal yang baru dan memberikan rasa pencapaian dan meningkatkan motivasi Mbak Hilma tersendiri gitu kan. Nah, selanjutnya ada belajar hal baru yang tadi yang saya sudah sebutkan gitu kan. Mbak Hilma bisa belajar lagi hal-hal baru karena emang kita semestinya tidak maksudnya kita harus belajar lagi gitu walaupun kita topoksinya di bagian lab, misalkan Mbak Hilma di bagian lab. Nah, coba Mbak Hilma keluar atau membantu pasien-pasien yang lain kan, Mbak Hilma di RS gitu kan membantu kayak misalkan administrasi pendaftaran gitu. Itu menurut saya bisa merubah mood kita gitu biar tetap termotivasi gitu di situ. Terus udah gitu lebih lebih bisa menenangkan diri gitu kan. Menurut saya kesehatan fisik dan mental itu penting gitu kan. Terutama emang di perusahaan gitu kan, entah itu dari lingkungan luar ataupun dalam gitu kan yang bisa mempengaruhi kita untuk tidak bersemangat bekerja gitu kan. Contohnya kayak misalkan Mbak Hilma
tadi udah Mbak Hilma sampaikan kalau untuk lingkungan Mbak Hilma alhamdulillah nyaman gitu kan. Tetapi ini balik lagi ke perusahaannya yang tidak memberikan feedback atau kenaikan gaji gitu kan. Walaupun Mbak Hilma di situ sudah bekerja lama dan sudah kontribusinya baik gitu bekerja di situ gitu kan. Intinya Mbak Hilma jaga kesehatan, istirahat yang cukup gitu kan. Pokoknya semangat aja. Tetap semangat. Pokoknya itu aja Mbak, coba Mbak Hilma coba pengajuan untuk kenaikan gaji. Itu hal yang wajar ya Bu ya, maksudnya Ya, banyak sih karyawan yang pengajuan oh gaji betul. karena kan emang itu hak kita Wajar, gitu wajar, ya. wajar sekali. Dan enaknya kalau kinerja kita bagus, kita jadi punya bargaining position, teman-teman. Iya, Anda jadi iya. punya posisi tawar. Anda jadi bisa bilang bahwa, hey, hey, bos, secara nggak langsung gitu ya. Anda mau bilang, saya kerjanya sudah bagus, saya disiplin. Boleh dong mengajukan kenaikan gaji. Dan itu menjadi sebuah pertimbangan juga. Cuman kan konyolnya kalau udah kerjanya nggak bagus, nggak disiplin, tidak memuaskan, terus minta kenaikan gaji agak konyol. Ya mungkin gimana, Siti Hilma Putri ada tanggapan atas jawaban dari kelompok 1? Baik, cukup Bu. Terima Baik, kasih. sama-sama. Mungkin saya tambahin dikit. Tadi saya lihat Anda bikin chart, ada kebutuhan, dorongan, tindakan, dan kepuasan gitu. Teman-teman mungkin harus kembali ke alasan atau Anda mengingat-ingat apa sih alasan Anda dulu ngelamar di perusahaan itu, tujuannya buat apa. Tahun 2012 itu saya pernah kerja dengan seseorang, compensation-nya nggak gede, cuman motivasi saya memang bukan jadi pegawai di situ sebenarnya. Motivasi saya adalah bangun perusahaan saya sendiri yang saya bangun di tahun 2013. Anda tahu nggak, saya mau masuk di situ kerja ngesot, karena orang itu punya bidang bisnis yang ingin saya bangun. Jadi tujuan saya masuk ke perusahaan itu adalah mempelajari sistemnya, mempelajari operasionalnya, membangun networking dengan link-linknya dia. Itu motivasi saya. Jadi teman-teman mungkin kalau uang tidak memotivasi teman-teman, teman-teman perlu temukan motivasi intrinsiknya teman-teman apa. Banyak orang kerja tujuannya mau bangun bisnis dia loh. Jadi karena kita kalau punya pegawai juga hati-hati ya. Tiba-tiba dipelajarin semua sistemnya, dia pelajarin semuanya, 2-3 tahun lagi dia buka sendiri, dia jadi kompetitor Anda loh. Karena saya lakukan itu teman-teman. Dan bisa. Nekat saya. 2013 saya bikin PT saya sendiri. Memang skopnya belum terlalu besar, tapi itu menghasilkan dan kita punya proyek-proyek yang bisa kita kerjain dan saya puas dengan itu karena itu passion saya gitu. Jadi saya ngesot, saya jadi babu ibaratnya. Oh iya, saya tahu nggak apa-apa lah, gajinya kecil, saya pulang jam 12, jam 1, jam 2 pagi teman-teman. Dengan kondisi saya punya bayi waktu itu. Tapi saya tahu mimpi saya tahu goal saya, bahwa kalau saya mau seperti orang ini, saya perlu belajar dari dia. Dan dia adalah mentor terbaik saya. Yang sampai hari ini CEO di perusahaan tersebut, itu mentor terbaik saya. Dan saya nggak pernah lupa dengan beliau. Dan hubungan kami baik. Waktu saya ajukan resign, kemudian saya bangun perusahaan saya sendiri yang menjadi kompetitor dia gitu. Hubungan kita tetap baik gitu loh teman-teman. Temukan alasan. Apa sih alasan Anda bekerja? Apakah uang hanya satu-satunya? Atau teman-teman punya, karena gini, motivasi yang paling long last akan bersama dengan Anda dan bisa mendorong Anda dan membantu Anda bertahan di dalam badai itu cuma motivasi intrinsik sebenarnya. Benar nggak? Perusahaan bisa menyebalkan. Pasangan Anda bisa pergi meninggalkan Anda. Ya, orang tua akan nggak ada. Teman-teman belum tentu selalu ada buat Anda. Nah, Anda harus menemukan alasan di dalam diri Anda kenapa saya melakukan ini. Kadang-kadang uang itu bukan satu-satunya tujuan. Uang itu kalau menurut saya efek samping sih. Tapi kalau teman-teman udah bertahun-tahun di situ, udah ngesot kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, dan teman-teman merasa tetap tidak dihargai sampai 10 tahun ada di situ, ya mungkin itu saatnya teman-teman pergi. Mencari tempat yang lebih baik, yang menghargai teman-teman dengan skill, dengan kompetensi, dan attitude yang teman-teman punya. Jadi bertahan juga harus ada batas waktu sih kalau menurut saya. Jadi kalau Anda lihat 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun nggak ada progresnya, ya mungkin itu saatnya untuk say goodbye. Entah Anda bangun usaha sendiri atau ya cari opportunity yang lebih baik. Tempat di mana Anda dihargai itu Anda akan dibayar mahal, percaya deh. Karena orang udah tahu kualitas Anda, kapasitas Anda. Itu sih. Ya mungkin menyambung, boleh langsung dijawab nih pertanyaannya Mas Lutfi ya mengenai, duh, kompensasi. Sama nih, kurang lebih mirip ya. Kompensasi. Karena saya sepakat sih, Anda tuh akan semangat kalau, oh kerja bagus kasih bonus gitu ya. Setiap ada achievement dikasih bonus. Dan bonus nggak harus tentang uang loh teman-teman. Saya punya teman yang setiap
prestasinya dia dihargai dengan dia dikirim ke program-program training mahal dan buat dia itu reward, something rewarding karena orang ini haus akan pengembangan diri. Dia haus untuk investasi otaknya, investasi segala macam. Nah, cuman perusahaannya tahu itu, sehingga orang itu diikat di perusahaan tersebut gitu ya. Setiap dia achieve ini dikirim ke program pengembangan diri yang program 3 harinya 30 juta gitu biayanya. Yang program 1 harinya bisa 14 juta, 15 juta. Dan itu pun menjadi sesuatu yang membuat dia termotivasi untuk achieve lebih. Jadi kadang-kadang itu tidak hanya melulu tentang bonus dan uang, tapi mungkin boleh dilihat dari perspektif yang lain. Boleh langsung ke pertanyaan Mas Lutfi mungkin, disambung. Oke, punyanya Mas Lutfi ya. Tadi zona nyaman ya tadi ya Mas Lutfi ya. Kadang zona nyaman tuh memang sangat comfort ya buat kita ya. Susah untuk berkembang, susah untuk mencari sesuatu yang baru gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga mikirin gitu, karir ke depan kita kalau nggak ada uang lebih dari perusahaan gimana, masa gue stuck di sini terus, kan nggak mungkin gitu kan ya. Terus kalau saya bersama senior saya selalu dikasih tahu, saya juga merasa pekerjaan saya ini adalah pekerjaan yang sudah nyaman. Saya juga merasakan hal yang sama juga seperti Mas Lutfi ini. Tapi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu juga, mungkin ada kata balas dendam yang akan bisa kita berikan. Mungkin kata kasarnya ya, balas dendam yang bisa kita berikan kepada perusahaan setelah kita mungkin bertahan dulu aja mendapatkan license dari sekolah kita ini, kan mungkin tinggal beberapa bulan lagi kita selesai gitu kan ya. Terus kemudian kita keluar, kita bisa mencari pengalaman yang lebih banyak lagi, terus kita kumpulkan itu dengan hasil tabungan kita, mungkin kita bisa untuk kedepannya banyak impian kita yang bisa akan kita capai gitu ya. Ya kalau menurut saya mungkin ini adalah Mas Lutfi membutuhkan motivasi dari setiap kita untuk bisa bertahan di situ dulu supaya menyelesaikan sekolah ini, menyelesaikan masa belajar ini, kemudian sudah mendapatkan license yang cukup, bisa melanjutkan pekerjaan yang lebih mungkin lebih baik, mungkin lebih dari segi gaji juga lebih oke, mungkin dari segi teman-teman lingkungan kerja pun juga jauh lebih jauh lebih menyenangkan. Begitu saja Ibu dari saya. Thank you Tabita. Mas Lutfi, ada tanggapan? Iya Bu, mungkin tanggapannya lari ke Ibu ya terkait motivasi intrinsik. Iya, motivasi intrinsik. Ya. Jadi sebenarnya dari awal pertama masuk dengan corporation ini Bu, ini lumayan perusahaan Amerika Bu ya. Ikut. Jadi skill saya dihargai lumayan lah Bu, di atas rata-rata dari teman-teman saya yang kerja di posisi yang sama. Ya, cuma di awal itu saya minta TNA Bu, Training Need Analyst buat saya untuk perkembangan saya Bu. Ya. Terkait sertifikasi yang saya minta Bu ya, artinya oke, tiap tahun saya minta TNA untuk perkembangan potensi saya gitu kan terkait pekerjaan saya minta sertifikasi per tahun itu 3 minimal gitu Bu. Okay. Tapi aktualnya per tahun cuma 1. Ya. Nah artinya tidak sesuai dengan komitmen di awal perusahaan. Oke. 3 Bapak bikin TNA-nya, nanti kita pelajari, kita ajukan sesuai dengan kos perusahaan. Nah, ternyata aktualnya 1 tahun 1 kali sertifikasi untuk pelatihan pengembangan karir saya, Bu. Okay. Jadi kayak kurang ya, sesuai dengan harapan di awal, Bu. Betul. Cuma zonanya emang zona nyamannya ya sesuai, gaji sesuai, kompensasi sesuai, cuma kan nggak ada lebih gitu Bu ya. Tadi hati-hati tuh ada kalimat
Anda sebutkan sesuai dengan kos perusahaan. Itu tuh menjebak loh, kalimat itu. Bener nggak? Oke, oke, oke. Benar, Bu. Tiga dalam setahun. Baik, baik, baik. Tahu-tahu kosnya perusahaan cuma sanggupnya setahun. Benar apa benar? Ya sudah, ya sudah. Iya, Bu. Dan Ya kan? bulan ini baru diajukan. Nah, bulan ini mau pelatihan lagi, Bu, sertifikasi lagi, Bu. Oke, good. Mas Lutfi, kalau saya lihat berarti Anda ini tipikal yang sangat termotivasi untuk meningkatkan kapasitas diri ya. Artinya motivasi intrinsiknya untuk dapat ilmu, untuk belajar, untuk berkembang, untuk meningkat itu bagus ya, luar biasa ya. Semangatnya luar biasa ya. Kalau saya lihat ya. Untuk sertifikasi saya udah ngambil LSP, KAN, BNSP, Kemenaker, Nah, semuanya good. sudah saya ambil, Bu. Ya, motivasinya apa kalau saya boleh tahu? Mungkin bisa menginspirasi teman-teman malam hari ini. Ya, Jarang loh, jarang motivasi saya menemukan pegawai yang, oh saya mau gini, bisa begini. Kadang-kadang disuruh ikut pelatihan aja alasannya banyak. Ini sertifikasi gitu yang diambil. Kadang-kadang karyawan dikirim suruh training outbound aja tuh alasannya banyak. Cuman training outbound gitu. Nah ini Anda tuh ngambil sertifikasi. Boleh tau nggak motivasinya apa? motivasinya saya sama, Bu, mau bikin PT juga terkait PJK 3 ya, Bu ya. Oke, Gitu, good. Bu. Nggak apa-apa. Udah bertahan aja, Mas. Bertahan, bener. Tadi Tabita bilang, Mas. Ya, bertahan dulu, Mas Lutfi. Gini, kadang-kadang ada hal-hal yang memang nggak selalu sejalan dengan ekspektasi kita. Tapi kita kan punya kemampuan kritis ya untuk menganalisa. Apa sih benefitnya kalau saya keluar, apa benefitnya kalau saya bertahan di situ. Kalau saya lihat bagaimanapun perusahaan ini mensupport walaupun mungkin belum sesuai ekspektasi kita. Ya sudah, Mas Lutfi di situ bisa tetap sertifikasinya dapat, gajinya oke. Mungkin kalau memang dari perusahaan nggak memenuhi, kenapa nggak memberanikan diri bayar sendiri? Gitu. Ya satu kayak nambah satu kayak gitu sertifikasinya atau apa ya tuh. Tapi sih coba dipikir Tadi baik-baik ya. seperti itu, Bu, mau saya ambil sendiri, Bu. Ya, Bentrok ya. dengan schedule, Bu. Oh siap, berarti sudah kepikiran dengan itu, ya udah bertahan dulu Mas. Mungkin dari situ punya networking yang bagus di situ, punya circle-circle orang-orang yang suatu hari nanti bisa mendukung Mas Lutfi punya goals, punya mimpi gitu. Bertahan dulu aja sampai di titik Mas Lutfi punya kemandirian yang cukup, punya sertifikasi yang cukup, dan punya modal yang cukup, dan networking yang cukup untuk bisa membangun usahanya sendiri. Saya tuh bertahan. Pada akhirnya begitu saya keluar, saya langsung jadiin perusahaan saya, tapi saya ngesot-ngesot, saya belajar di situ, saya pulang tengah malam, saya punya bayi, bayangin, tapi saya sampai rumah jam 1, jam 2 pagi. Orang-orang akan pikir, oh gila kali lah. Maksudnya ibu macam apa gitu kan. Tapi saya punya goals itu, dan it's okay tuh bayi juga, ya justru pada saat anak-anak saya remaja seperti sekarang ini, saya yang harus dampingin mereka banyak, dibandingkan waktu mereka kecil yang belum terlalu drama sebenarnya dengan pergaulan, dengan gadget dan segala macam. Ada harga memang yang harus kita bayar untuk sebuah mimpi kita. Tapi kalau memang bertahan itu worth it, bertahan dulu Mas. Sampai di titik tertentu kita cukup mandiri untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Ayo kita jalan. Kita perlu menimbang, berpikir gitu. Kalau saya pikir nggak zona nyaman juga ya. Saya lihat Mas Lutfi ini tipikal orang yang berusaha untuk nge-push dirinya untuk achieve lebih, untuk dapat lebih, untuk meningkatkan kapasitas diri. Anda sebenarnya lagi berusaha keluar dari zona nyaman Anda, dan Anda cukup cerdas untuk bisa menggunakan fasilitas perusahaan untuk menaikkan kapasitas Anda, dan it's okay Anda kasih kinerja, mereka bantu Anda meningkatkan kapasitas Anda, itu oke kok, itu fair kok, itu fairly enough kok menurut saya. Oke, semangat ya Mas Lutfi. Baik teman-teman, mungkin ada yang mau ditambahkan? Yes. Ini kan corporation kan semuanya sistem tertutup ya, soft copy maupun hard copy itu nggak boleh sifatnya konfidensial. Jadi saya nggak bisa copy paste gitu ya, Bu. Terkait sistem perusahaan susah, Bu. Jadi Memang ya susah, tapi mata kita kan bisa pelajarin. Kalau saya tuh nggak pernah coba nyari tahu tuh dokumen perusahaan saya, tempat saya dulu nggak pernah. Tapi saya
Saya pelajari, saya coba perhatikan polanya, saya coba mapping sendiri gitu loh. Ya sesekali saya ngobrol sama CEO saya saat itu, yang ngobrol-ngobrol aja, nambah pengetahuan wawasan. Dari situ kita bisa petakan sendiri. Nggak mungkin lah Mas, yang namanya rahasia dapur itu akan dibuka. Ibaratnya orang jualan sesuatu aja, jualan kue gitu, dia juga nggak mau buka resepnya ke orang lain kan. Kalau lo mau lo pesen sama gue kan gitu. Rugi dong, enak aja. Tapi di Dibuka-buka, di rugi dong awal gitu. itu udah buka, Bu. Di awal itu Iya. udah buka servernya. Saya bisa buka server corporation secara global ya. Tapi Ah. kayak orang IT kayak Oh cerdas juga iya, ngelihat saya oh langsung pasti. tutup Jangan, gitu, Bu. jangan kalau menurut saya kita juga perlu etika ya teman-teman. Kita perlu tahu batasan. Saya ketika mempelajari sistem di tempat yang lama itu saya nggak sampai buka mereka punya database. Tapi saya cukup, saya nggak tahu ya. Mungkin karena saya ekstrovert kali ya. Saya tuh ekstrovert jadi seneng ngobrol, ketemu orang. Nah dari saya ngobrol, saya dapat insight. Dari setiap saya ngobrol, saya dapat informasi. Kemudian saya coba petakan sendiri, saya otak-atik di rumah, saya masukin ke sistem, saya coba bikin chart dulu ini kira-kira alurnya dari sini kemana kemana dan saya trial and error. Memang di awal pertama kalau kita mau bangun korporat sendiri teman-teman itu Anda trial and error, trial error terus sampai Anda nanti akan ketemu sendiri. Dan memang kalau mau bangun perusahaan sendiri siap-siap ya teman-teman 5 tahun pertama itu badai banget. Anda akan menghadapi banyak badai. Nah banyak orang bangun bisnis sendiri nggak kuat mentalnya. Modal boleh jadi semua orang mungkin bisa, tapi mental yang kuat dan persistensi, konsistensi itu belum tentu semua orang punya. Jadi makanya kenapa nggak semua orang bisa. Dan Anda harus siap dengan kalau suatu hari nanti nggak jalan, bangkrut, whatever lah, tutup dan segala macam. Gitu loh. Mentalnya disiapin dulu. Karena 5 tahun pertama kita akan selalu uji coba, gagal. Sampai kita ketemu satu pola yang tepat, udah lakuin aja itu untuk 5 tahun, nggak usah diganti-ganti. Baru nanti kita review lagi, kita analisa lagi. Gitu. Mungkin sekarang saatnya belajar, mengumpulkan ilmu, nggak usah buka-buka server juga sih saran saya, karena bagaimanapun kita tetap harus, ketika kita masih bekerja di sebuah perusahaan, kita tentu sepakat bahwa kita bekerja dengan ethics ya, ada norms, ada ethics dan value yang kita punya untuk tetap menjaga hal-hal yang sifatnya private and confidential perusahaan kita. Itu kan bagian dari value diri kita ya. Ya pelajarin boleh ngobrol apa, it's okay gitu. Sambil dipetakan sendiri, dicoba, diuji coba nanti di tahun pertama ketika bisnis ya Mas Lutfi udah berjalan. Itu aja mungkin teman-teman. Baiklah, wah waktu tidak terasa 19.52 guys. Baik, ah kayak ngobrolnya ini, tapi saya senang deh presentasinya kelompok satu ini menarik ya, terus cara membawakan dan mengulasnya juga membuat kita jadi enak gitu ya ngobrolnya. Boleh dong teman-teman kasih tepuk tangan buat teman-teman kelompok satu, boleh klik 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 tombol reaction ya. Apapun yang mewakili pandangan dan perasaan Anda tentang presentasi malam hari ini. Baik, saya kembalikan ke Mas Gardana untuk menutup sesi presentasinya, membuat sebuah simpulan umum dari diskusi kita dan juga presentasi kita, dan silakan diberikan closing statement dari presentasi kelompoknya, nggak usah panjang-panjang Mas, 1 menit aja, silakan. Boleh dikasih pernyataan penutup untuk menutup sesi presentasi malam hari ini. Silakan moderatornya, saya kembalikan ke Anda, 1 menit. Oke, presentasi telah selesai. Saya selaku moderator, mohon maaf atas kekurangan dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman presenter, nanti akan saya siapkan foldernya ya di Teams dan di Adlink untuk Anda mengumpulkan PPT-nya dan juga makalahnya. Tapi santai aja, artinya kalau ini mau direvisi, mau ditambahkan, mau disempurnakan dari sesi kita malam ini, ada yang mau ditambahkan boleh. Dan pastikan yang namanya dicantumkan adalah mereka yang berpartisipasi di dalam proyek kelompok ini. Seandainya semua kelompok, berlaku untuk semua kelompok, kalau seandainya ada anggotanya yang ternyata nggak berpartisipasi, dengan senang hati saya berikan privilege kepada Anda untuk, ya udah dikeluarin aja deh, biar dia suruh bikin tugas sendiri, dan it's okay, itu fairly enough ya, teman-teman, fair ya. Jadi kita tidak mentoleransi adanya free rider, sepakat? Penunggang bebas yang dapat nilai yang sama tapi nggak ngapa-ngapain. Jangan ya, jangan ya, jangan ya Dek ya. Jadi kita nggak mentoleransi free rider ya, dan orang-orang yang menghindari tugas. Oke, baik. Terima kasih untuk sesi malam hari ini.
ketua kelas kayaknya akan ada perubahan kelompok ya, akan ada perombakan. Nanti saya akan kirim data update terbaru kelas ini. Mohon dibantu mungkin teman-teman yang belum dapat kelompok untuk bisa didistribusikan ke kelompok 2 dan seterusnya. Oke, kita ketemu minggu depan. Kelompok 2 siap-siap tampilkan hasil belajar mandiri Anda minggu depan. Insya Allah semua sehat. Kita bisa ketemu minggu depan. Kita tutup kelas malam hari ini dengan mengucap syukur, mengucap hamdalah. Semua berjalan lancar. Saya senang dengan energinya. Anda positif sekali. Anda semangatnya luar biasa walau sambil kerja, walau sambil shift kerja. Tapi boleh dong tepuk tangan sekali lagi buat diri kita masing-masing. Boleh dong kirim cinta, love, send reaction love untuk dirinya masing-masing. Boleh teman-teman, ada 30 orang. Saya mau lihat layar saya penuh. Oke, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama silakan leave teman-teman. Saya akan end meeting for all untuk semua ya. Terima kasih.